Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ta'alluman wa ta'alim wa tazakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wa ifadah wal istifadah wal hadara tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih wa والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير في جواد القرب ومرة الإنصاف سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب صل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, semoga keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat dan walafiat juga. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik dan hidayah supaya kita bisa senantiasa berjalan di jalan yang direstui dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, alhamdulillah kita sudah masuki ke pertemuan keempat pada hari ini, yang mana udah nasib juga di grup mungkin teman-teman daripada Marifatun Academy. Nah, pas banget kita bertepatan dengan masuknya bulan Maulid Nabi, dan pertemuan keempat ini kita bakal ngebahas tentang tema apa, mengenal sifat-sifat Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul, dan kita bakal bahas sampai tuntas pembahasan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan sebelum kita memasuki sifat-sifat bagi Nabi dan Rasul, ada satu pembahasan yang kemarin mungkin tertinggal belum kita bahas tentang apa? Tentang ilahiyat. Daripada sifat garisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dalam bait wajah izun di fadlihi wa bihi tarkulikuli mungkinin kafi alihi. Nah, di atas ini masih masuk pembahasan ilahiyat. Masih masuk pembahasan ilahiyat. Sebentar. Kita masuk ke dalam pembahasan ini. Sebentar. Sebentar. Maaf, tadi ada beberapa yang harus dibahas dulu. Oke, kita ngebahas tentang pembahasan ilahiyat dulu. Yang pembahasan terakhir yaitu sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki kepada pembahasan utama kita, yaitu pembahasan an-nubuwat. Apa? Pembahasan sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam baitnya apa? Syekh Marzuki mengatakan wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkulikul liman kinin kaki alihi. Bahwasanya wajah izun, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh mempunyai sifat yang jais. Apa? Boleh. Apa? Tarkulikul mungkinin kaki alihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menciptakan sesuatu yang mungkin dan meniadakannya. Apa sesuatu yang mungkin itu seperti apa sih? Seperti kita ini masih dalam konteks sesuatu yang mungkin. Mungkin gimana? Kita bisa mungkin aja ada, bisa mungkin aja kita tidak ada. Dengan keberadaannya kita, itu karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin aja kalau misalnya Allah tidak mau menciptakan kita, kita nggak akan ada di alam semesta ini. Dan alam semesta ini juga sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang mungkin. Karena apa? Adanya alam semesta, adanya kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengennya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan kita. Itu ya. Maka sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya apa? Wajib bagi setiap kita daripada mukallaf meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh saja menciptakan suatu kebaikan dan keburukan. Boleh aja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan si Umar ini jadi orang yang pintar, sedangkan si Zaid ini jadi orang yang bodoh gitu. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengennya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah boleh aja menciptakan seperti hal tersebut gitu kan. Allah pengen menciptakan kayak oh, oh ya nih, kamu bakal jadi orang yang Islam, kamu bakal jadi kufur.
Itu gimana ya Allah Subhanahu wa taala, itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan itu sifatnya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu hal tersebut dan tidak ada paksaan apalagi disuruh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang taat adalah bentuk apa? Anugerahnya. Dan sedangkan pemberian siksaannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang durhaka nih, yang menyeleweng gitu kan, yang apa menyimpang dari semua ajaran dan ketetapannya, itu bakal Allah kasih siksaan dan siksaan ini adalah bentuk apa keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita mendapati bahwasanya kita hidup di dunia, terutama mungkin di negara kita kan, eh, seakan-akan tuh hukum tuh tumpul ke atas tapi sangat tajam sekali ke bawah gitu kan. Terkait pemerintah-pemerintahnya, hukumnya yang nggak adil sekali gitu kan. Hukum-hukum para koruptor dihukumnya bukannya malah dihukum seadil-adilnya, malah diringankan gitu kan. Sedangkan orang yang mungkin mencuri ayam dengan alasan terpaksa gitu kan, itu mah dihukum 4 tahun penjara atau mungkin bertahun-tahun penjara gitu kan. Seakan-akan hukum di dunia ini, yang mungkin terutama di negara kita itu nggak adil. Tapi ingat, kita meyakini sebagai orang Islam bahwa saya kelak nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, di yaumil akhir, di hari pembalasan, tidak ada orang yang bisa selamat daripada sisa Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ adalah keadilan, sesungguhnya keadilan. Maka sekuat apapun pengaruh kita di dunia, kita punya orang dalam nih di hakim gitu kan, kita sogok tes gitu kan, oh hakim nih sama aneh nih gitu kan, aman 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 gitu kan, oh kita bawa barang berbahaya nih dari luar negeri gitu kan ke Indonesia, merasa apa, merasa tidak merasakan apa, khawatir karena ada bea cukai, ya udah tinggal sogok aja gitu kan. Tapi lihat nanti kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian dan akan adanya hari pembalasan, dan orang-orang seperti mereka tuh bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Ah, nggak bakal ada pengaruh, mereka tuh nggak bakal berpengaruh nanti di yaumil akhir. Nggak ada bahasanya orang dalam nanti di yaumil akhir, nggak ada. Maka bentuk sisaan Allah kepada orang-orang yang durhaka yang melanggar akan ketetapannya itu akan disiksa dengan Allah seadil-adilnya, tanpa ada yang berat sebelah, tanpa ada kalimat apa tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, dan ini semua itu dalam lingkup sikap jelasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki itu semua. Dan itu adalah bentuk anugerah dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap perbuatan kita, setiap rencana kita, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak jadi orang yang sanakan segala sesuatu itu kehendak kita gitu kan. Kita mau ini kehendak kita, enggak. Kita ini manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Ada kisah daripada Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Apa gimana? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengeluh akan sakit giginya kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit giginya Nabi Musa pada saat itu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab, "Wahai Musa, kau ambil rumput yang hijau itu, mungkin rumput herbal itu, kamu tempelkan ke gigimu gitu kan, yang sedang sakit itu." Akhirnya Nabi Musa itu ambil rumput yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, terus ditempelin ke giginya, dan pada akhirnya apa, setelah sebelumnya itu apa, beberapa saat setelahnya langsung sembuh giginya. Dan kemudian sesaat selanjutnya, sesaat setelahnya itu kambuh lagi giginya, sakit lagi, kambuh lagi nih sakit giginya. Terus Nabi Musa alaihissalam ngambil lagi itu rumput, ditaruhnya dalam giginya yang sakit, bukannya tambah sembuh kayak tadi, tapi malah nambah sakit gitu. Wah, makin nyeri nih, ngilu sakit giginya gitu kan. Nah, terus Nabi Musa ngeluh kepada Allah, "Ya Allah, bukankah Engkau yang menghendakiku untuk mengambil rumput ini sebagai obat kepada gigiku gitu kan? Dan bukankah ini adalah perintahmu ya Allah gitu kan?" Terus kata Allah Subhanahu wa taala bilang apa? "Wahai Musa, sesungguhnya aku yang maha memberikan manfaat, dan sesungguhnya aku yang maha melindungi, dan sesungguhnya aku yang maha memberikan penyakit juga. Maka semula-mula di awal kamu meminta kepada aku, kamu meminta kepada aku, meminta pertolongan kepada aku, kamu percaya kepada aku gitu kan. Tapi setelah itu bukan aku yang kamu tuju, tapi apa? Tapi rumput yang kamu tuju gitu.
Nah, di situ kita ambil kesimpulannya bahwasanya ketika kita berobat sekalipun, itu hanyalah bentuk ikhtiar kita untuk mengobati diri kita yang sakit. Dan setelah itu kita tawakal serahkan sama Allah, kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, karena sesungguhnya pada hakikatnya sakit dan sembuhnya kita itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 68 dikatakan Tuhan menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Sekali-kalinya tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu ya, jadi sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang ilahiyat, sifat-sifat wajib dan sifat-sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan utama kita, yaitu pembahasan an-nubuwat. Dalam dalam batch Ahmad Marzuki mengatakan arsal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah utusan yang disebut dengan nabi. Dia diutus dari bangsa kita, dari manusia gitu kan. Dan diberikannya tugas tugas untuk disampaikan, dan ada juga yang untuk dirinya sendiri gitu kan. Dan mereka yang disebut dengan nabi dan rasul dari kita, dari laki-laki yang merdeka. Gimana? Maka ini menjadi sifat-sifat kenabian bagi nabi dan rasul itu ada 4. Apa? Sifat wajib para rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada para nabi dan diangkatnya menjadi rasul yang disifati 4 yang wajib bagi mereka. Apa aja? Yang pertama adalah sifat totonan. Sifat totonan, cerdas. Bahwasanya nabi dan rasul itu mempunyai kualifikasi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempunyai sifat totonan, kecerdasan. Yang mungkin kita juga mungkin bisa disebut memiliki kecerdasan. Tapi kecerdasan kita tidak mungkin melampaui seperti kecerdasannya oleh para nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat daripada nabi, walaupun mereka diutus dari bangsa kita, bangsa manusia, tapi gimana? Ana basarun mislukum yuha gitu. Bahwasanya aku diutus seperti kalian gitu kan, manusia gitu. Tapi ada kaitan sih yuha. Mereka adalah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semanusia-manusia mereka. Gak mungkin dengan lancangnya kita mengatakan, oh sama aja nabi kayak kita makan-makan nasi. Enggak. Nabi itu diberi keistimewaan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berupa kecerdasan yang berbeda kecerdasannya dengan kita. Mungkin kita memiliki kecerdasan, tapi Nabi itu lebih daripada kita. Yaitu apa? Memiliki sifat yang cerdas. Dikisahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu ada peristiwa tentang turunnya batu dari surga, yaitu yang disebut dengan Hajar Aswad. Terus Nabi memerintahkan kepada kaumnya untuk memindahkan batu itu gitu kan ke tempat yang mungkin kita disebut dengan Ka'bah gitu kan, ditaruh di situ gitu. Nah, para kabilah-kabilah kaum-kaum Muhajirin Ansor pada saat itu berebut gitu kan. Oh, buat mindahin batu tersebut sampai dia cekcokan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cerdasannya Nabi Muhammad apa mengeluarkan sorbannya, diamparkan sorbannya tersebut, ditaruh batu Hajar Aswad di atas sorbannya Nabi Muhammad, terus dipegang ujung dan ujungnya oleh para perwakilan pemimpin para kabilah pada saat itu. Jadi adil bagaimana Rasulullah SAW mempunyai kecerdasan bersikap adil kepada kaum-kaumnya. Itu termasuk dari bagian sifat cerdasan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Seperti yang tadi dikisahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sifat sidik, jujur. Nah, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai sifat yang ada pada dirinya, itu apa? Sifat jujur. Maka ketika para nabi dan rasul, terutama rasul, ketika menyampaikan
sebuah wahyu, sebuah kabar daripada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa adanya kebohongan. Maka lawan daripada sifat siddiq adalah kizib, bohong. Dan mustahil bagi para rasul itu mempunyai sifat bohong. Bagi para nabi dan rasul mempunyai sifat bohong. Nah, maka dari itu, ketika mungkin kita ilustrasikan, kita analogikan, kalau misalkan teman-teman semua mempunyai sebuah usaha, nah, dan teman-teman semua pengen mempercayakan promosinya di bagian promosi, dan ketika pengen mempercayakan orang di bagian promosi terhadap produk-produk yang ingin dipasarkan, pasti teman-teman semua ngasih kepada orang yang jujur gitu kan, untuk dipromosikan produknya dengan jujur tanpa ada kebohongan. Wah, ini kami punya produk mobil yang sangat bagus, kapasitasnya 4 orang, cocok buat satu keluarga. Kapasitasnya 4 sampai 5 orang, cocok buat keluarga, nyaman gitu. Dia promosiin dengan apa, spesifikasi yang jujur dari produknya, bukan seperti namanya, ini kami punya produk mobil tahan banting, tanpa bisa meledak, anti air, anti api, anti wah, segala, anti badai, kalau misalkan ada gempa pun nih mobil bisa melayang. Itu kan suatu kebohongan gitu kan. Nah, maka kita memilih orang-orang yang jujur. Nah, dan dalam dunia kita, dalam dunia pekerjaan pun, kejujuran itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal sekali gitu. Maka teman-teman semua, kejujuran itu sangat penting. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulnya itu apa? Sifat yang jujur, yang sifat jujur ini melebihi daripada sifat jujur pada apa, pada manusia umumnya. Yang ketiga, ini yang membedakannya antara nabi dan rasul, yaitu adalah sifat tabligh. Sifat tabligh ini hanya diperuntukkan kepada rasul, bukan kepada para nabi. Nah, ini yang menjadi pembeda antara nabi dan rasul. Gimana? Ah, seorang nabi adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima wahyunya hanya untuk dirinya saja gitu, tidak untuk disampaikan. Sedangkan rasul adalah laki-laki dari bangsa yang merdeka, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi berbeda ya, kalau nabi itu diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi nabi juga gimana dong kalau misalkan turun wahyu gak disampaikan? Tapi nabi itu boleh aja ngasih tahu kepada umatnya bahwasanya ketika aku diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, aku telah menjadi nabi yang dengan kenabiannya maka mereka itu diagungkan dan dimuliakan. Seperti itu ya. Nah, maka di sini seorang rasul itu disifati dengan sifat tabligh, menyampaikan. Gimana? Dan sesuatu apa yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya adalah sesuatu hal kebenaran, hak, tidak ada kebohongan, tidak ada sesuatu hal janji-janji palsu atau yang lain sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah suatu kebenaran, dijamin. Karena apa? Itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak, kebenaran yang mutlak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu illa yuha. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah suatu kebenaran, karena apa? Ia adalah sebuah wahyu. Tidaklah keluar dari mulut daripada Rasulullah SAW kecuali wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang ketiga adalah sifat tabligh, sifat yang wajib bagi para rasul. Sifat yang keempat adalah sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Jelas, ketika kita mau ngasih suatu utusan, mau kita, jangan Allah Subhanahu wa taala, kita aja kalau misalkan mau ngasih suatu tanggung jawab, posisi terhadap seseorang, itu kita cari orang yang amanah gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Tentu jelas Rasulullah adalah seorang pemimpin gitu kan untuk umat-umatnya, maka wajib bagi pada mereka itu apa? Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Dipercaya apa? Omongannya. Maka dari itu, setiap apa yang diomongkannya adalah suatu kebenaran. Maka dari itu, sifat daripada Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat amanah.
dan tidak ada khianat sebagai lawan daripada sifat amanah itu. Tidak ada khianat atau pengkhianat. Apa yang dikatakannya malah dilakukannya. Kenapa? Malah berbanding sebaliknya. Maka di sini kita udah mengetahui bahwa sifat-sifat yang wajib yang wajib bagi para nabi dan rasul itu ada empat. Yang pertama qaulana, siddiq, tabligh, amanah. Dan kita juga mengetahui bahwasanya perbedaan antara nabi dan rasul itu ada di sifat tablighnya. Bahwasanya nabi itu tidak disifati sifat tabligh, hanya rasul saja. Gimana? Bahwasanya nabi itu ketika turun wahyu tidak disifati tabligh untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan rasul berbeda. Rasul itu diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umatnya. Dan ini tuh ada di sifat Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan menjadi sesuatu apa? Sesuatu hal yang mutlak pada diri baginda Nabi kita. Luar biasa sekali. Karena apa? Sifat-sifat ini termasuk sifat kualifikasi untuk para pemimpin. Nah, karena kita udah bertepatan dengan bulan Maulid, kita bakal bahas bagaimana cara Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dalam Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat kepemimpinan yang gimana? Yang mempunyai akhlakul karimah. Ingat, akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin akhir zaman yang mempunyai sifat akhlakul karimah. Dalam hadis dikatakan, innama bu'istu liyutammima makarimah. Sesungguhnya aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi pada saat itu kaum-kaumnya tuh masih zaman jahiliyah. Wah, sangat luar biasa jahiliyah, sangat jahiliyah. Minuman alkohol dibebaskan gitu kan. Wah, pergaulan bebas, istrinya tidak hanya 4 saja tapi mungkin ada puluhan gitu. Dan bagaimana akhlak mereka yang hancur, saling menindas, sombong dan lain sebagainya. Dan Rasulullah datang untuk untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya kaum-kaum jahiliyah tersebut dengan wahyunya. Dan kita lihat bahwa Rasulullah SAW itu seorang pemimpin yang punya sifat akhlak yang baik. Ketika Rasulullah SAW sedang mau dalam perjalanan ke masjid, melewati sebuah rumah orang Yahudi. Orang Yahudi ini benci banget sama Nabi Muhammad. Jadi setiap Nabi Muhammad pengen pergi ke masjid, itu diludahin Nabi Muhammad. Cuy gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi nggak balas. Nabi sabar. Nabi tidak menanggapi kebencian tersebut. Nabi tetap jalan ke masjid gitu kan. Dan suatu ketika Nabi jalan ke masjid, orang Yahudi tersebut nggak ada gitu kan. Nabi heran gitu kan. Ini orang mana gitu kan yang setiap aku ke masjid aku diludahin oleh dia gitu. Kok nggak ada, nggak ngeludahin aku lagi gitu. Setelah tahu menderita kabar dari para sahabatnya, bahwasanya orang Yahudi ini lagi dalam keadaan sakit keras gitu kan. Nah, makanya dia lagi sedang di rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi Muhammad nggak balas dendam, ini nggak benci gitu kan, nggak dendam kayak mungkin kita pada umumnya kalau misalkan apalagi diludahin nih, jadi orang udah ngudahin nahan ini, songong banget nih orang nggak terima nih, wah, dibakar rumahnya. Enggak, Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW membawa makanan, membawa buah-buahan, membawa bunga, datang ke orang Yahudi tersebut, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kita melihat bagaimana sosok pemimpin kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mempunyai sifat akhlakul karimah. Dan selanjutnya apa? Nabi Muhammad adalah seorang yang bijaksana, adil gitu kan. Terus Nabi Muhammad SAW itu mengedepankan umatnya, mengedepankan masyarakatnya, dibanding dirinya sendiri dulu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW, ada satu kisah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dalam perjalanannya itu sangat tarik panas pada saat itu. Terus ada seseorang yang ngasih kantung air minum. Nah, ketika dikasih kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan? Nggak Rasulullah langsung minum sebagai pemimpinnya. Rasulullah kasih dulu ke orang pertama itu siapa? Tour guide-nya. Kalau nggak salah namanya Abdullah Al-Fudaibi pada saat itu. Tour guide yang menunjukkan arah jalan Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah.
Jika tidak diminum dulu sama Rasul, tapi dikasihkan dulu, didahulukan orang lain dulu gitu kan. Didahulukan umat-umatnya dulu, didahulukan para pengikutnya dulu. Disuruh minum terus dilanjut ke Abu Bakar, dibagiin yang lain, setelah yang lainnya sudah baru Rasulullah minum. Nah, bagaimana sifat kepemimpinan Rasulullah? Rasulullah mendepankan rakyatnya, para pengikutnya dibanding dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan kita lihat, sosok pemimpin itu adalah sosok yang sakit, sosok yang menderita lebih daripada rakyat-rakyatnya, yang menikmati sebuah kenikmatan setelah rakyat-rakyatnya. Kenapa? Sosok pemimpin itu, dia itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan rakyatnya, memikirkan orang lain, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Itu yang disebut pemimpin, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hmm. Terus gimana sifat pemimpin Rasulullah yang lain? Yaitu Rasulullah SAW itu gemar sekali bermusyawarah. Jadi kalau misalkan ada pengen memutuskan suatu keputusan, suatu hukum, nah, itu Rasulullah tuh musyawarah dulu. Seperti halnya kisah yang terjadi di Perang Badar. Ketika Rasulullah SAW pengen berperang, pengen melakukan apa menyerang balik kaum Quraisy pada saat itu. Rasulullah nggak gegabah seperti kaum Quraisy pada saat itu. Pokoknya serang-serang. Rasulullah tuh punya strategi. Yang mana strategi ini dibangun dengan apa? Dengan musyawarah. Diminta pendapatnya para kaum Ansar, kaum Muhajirin. Nah, dan pada saat itu Rasulullah SAW juga ketika perang Badar sedang dalam perjalanan tiba-tiba beristirahat, berhenti di suatu tempat yang ada sumber mata airnya. Nah, di sini ada sahabat Rasul yang bernama Al-Habab bin Munzir. Bertanya kepada Rasulullah, apakah tempat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu yang membuat kita berhenti, yang membuat kamu berhenti di sini, atau hanya sekedar strategi yang kau pilih gitu kan? Kata Rasulullah, ini hanya strategi saja gitu kan. Nah, kita beristirahat, kita berkemah di tempat yang dekat dengan mata air. Terus kata Habab bin Munzir apa? Kata Habab bin Munzir, Rasulullah, kalau misalkan itu hanya sekedar strategimu, maka aku ingin mengusulkan bahwasanya tidak mungkin tidak baik untuk kita untuk langsung beristirahat. Kita dekati dulu camp-camp para musuh, tempat berkemahnya para musuh, terus kita hancurkan apa sumber mata air mereka. Setelah kita hancurkan, baru kita kembali beroleh kepada apa camp kita, kepada sumber mata air kita yang sudah kita tentukan. Rasulullah menerima pendapat sahabat bin Munzir tersebut. Oh iya 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 ayo gitu kan. Oh, itu bagaimana Rasulullah SAW itu gemar bermusyawarah dan tidak egois sebagai pemimpin. Rasulullah itu mendengar pendapat dan masukan para masyarakatnya, pada para pengikutnya, para umatnya, para sahabatnya pada saat itu. Dan yang jelas, Rasulullah itu mempunyai sifat adil dan rendah hati. Begitulah salah satu sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu mempunyai sifat adil, bijaksana, mengedepankan masyarakatnya, memperhatikan rakyatnya, adil, bijaksana, gemar bermusyawarah, dan rendah hati. Nah, dan di sini kita mengetahui daripada sifat kepemimpinan Rasulullah SAW bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui supaya menjadikan kita pelajaran di setiap keadaan kita ketika kita diutus atau diamanahi untuk memegang tanggung jawab menjadi seorang ketua atau pemimpin, maka kita contoh bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lanjut pada bait berikutnya. Wajah izun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Bahwasanya di sisi lain ketika Nabi sifat-sifat Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib, maka Nabi dan para Rasul itu mempunyai sifat jais juga. Boleh bagi mereka. Apa sifat jais daripada Rasul dan Nabi itu? Sifat jais atau artinya itu boleh bagi para Rasul dan Nabi adalah a'radul basyariyah. Jadi sifat jais para Nabi dan Rasul itu adalah apa? A'radul basyariyah. Apa a'radul basyariyah itu? Al-a'rad itu berarti tabiat.
tabiat-tabiat yang mengecualikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat nabi dan rasul itu berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti halnya eh, kaum-kaum Nasrani yang menyamakan sifat ilahiyat, sifat Allah bagi mereka seperti apa, menyamakan sifat Nabi Isa seperti sifatnya Allah bagi mereka gitu. Tapi ketika kita mempelajari akidah kita, kita meyakini bahwasanya sifat-sifat Nabi dan Rasul itu berbeda dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda dan nggak boleh sama. Maka di sini al-a'rad adalah berarti tabiat yang mengecualikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh para nabi dan rasul itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib meyakini hal itu. Nah, yang kedua ada apa? Yang selanjutnya ada apa? Al-Basyariyah. Yang berarti sifat-sifat seperti manusia. Yang mana sifat-sifat manusia itu mengecualikan daripada sifat-sifat malaikat. Dalam arti kita di sini memahami bahwasanya Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat jais. Sifat jaisnya apa? Aradul Basyariyah. Bahwasanya Nabi dan Rasul itu sama seperti kita. Mempunyai sifat-sifat sama seperti kita, manusia pada umumnya. Nah, karena apa? Nabi diutus dalam keadaan apa? Bangsa kita, bangsa manusia. Ana masyarun mislukum yuha, gitu kan. Aku diutus seperti apa? Dari bangsa kalian, bangsa manusia. Tapi memiliki keistimewaan, itu apa? Mereka itu diutus sebagai nabi dan rasul yang diturunkan wahyu gitu. Berbeda dengan kita. Tapi sama kita mempunyai sifat sama, manusia, sama-sama menikah, sama-sama makan gitu kan. Nah, sama-sama memiliki anak, keturunan. Nah, maka para nabi dan rasul mempunyai sifat jais, yaitu sifat jaisnya apa? A'radul basyar, a'radul basyariyah. Maka dari itu, makanya Nabi Muhammad dan baginda Nabi kita juga termasuk daripada bangsa kita. Bangsa manusia. Dalam kaidah Imam Bushiri, Burdah itu dikatakan Muhammadun basyarun walakal basyari apa bal huwa kal yahutu bainal hajari gitu kan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus dari bangsa kita, bangsa manusia, basyar, manusia. Bal huwa kal yahutu bainal hajari, akan tetapi mereka baginda Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan kita. Walaupun mereka juga, Nabi Muhammad, baginda Nabi kita juga, itu adalah manusia. Tapi mempunyai keistimewaan. Seperti halnya batu-batu bainal hajari, seperti batu permata di antara batu-batu yang lain. Nabi Muhammad adalah batu permata yang indah, luar biasa, memiliki keistimewaan, kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, walaupun mereka itu diutus dari bangsa kita, bangsa manusia. Tapi Nabi dan para Rasul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Berarti maka kita meyakini bahwa saya para nabi dan rasul itu mempunyai sifat jais. Sifat jaisnya apa? Al-Radul Basyari, bahwasanya nabi dan rasul itu memiliki sifat yang sama seperti manusia pada umumnya. Mereka menikah, mereka mempunyai anak, seperti itu. Dan kita juga harus mengecualikan sesuatu hal yang berbeda dengan mereka, bahwa saya mereka adalah sosok sempurna, sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan yang berbeda daripada kita. Nah, mohon maaf di sini ada bigori naksin ke kopi film Arodi. Nah, memiliki sifat apa ya? Sifat-sifat yang sakit ringan sama seperti kita. Tapi Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul itu dijauhkan daripada sifat kecacatan. Nah, ada tambahan penjelasan tadi yang aku kurang jelasin. Eh, para nabi dan rasul itu, walaupun mereka disifati sifat manusia seperti halnya kita, tapi ada pengecualian bagi mereka. Seperti halnya para nabi itu mempunyai sifat yang eh, sempurna, tidak ada kecacatan, tidak ada apa mereka terserang penyakit.
kusta, atau yang lain sebagainya. Maka dari itu Allah jaga para nabi dan rasul. Nanti bakal kita bahas sifat ismahnya. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Dalam bait menjelaskan bahwasanya ismatuhum kasairil malaika. Bahwasanya para nabi dan rasul itu mempunyai sifat ismah. Nah, sifat ismah ini walaupun bukan termasuk daripada sifat wajib yang 4 bagi para nabi dan rasul, tapi sifat ismah ini melekat seperti halnya sifat wajib yang 4 itu. Hmm. Maka kita wajib meyakini juga bahwa saya sifat ismah ini ada pada para nabi dan rasul. Dijelaskan dalam baca ismatuhum kasairil malaika. Bahwasanya para nabi dan rasul itu mempunyai sifat ismah, maksum, terjaga seperti halnya para malaikat. Wajibatun wa fadlul malaika. Dan wajib bagi kita meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu mempunyai keunggulan, lebih unggul daripada para malaikat. Di sini penjelasannya bahwasanya ismah bagi para rasul itu apa sih? Ismah itu menurut bahasa itu adalah suatu penjagaan. Sedangkan menurut ismah adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dari dosa serta kemustahilan yang terjadi dari dosa-dosa mereka. Nah, maka para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mungkin sering banget kita lakukan pada manusia pada umumnya gitu kan. Maka para nabi dan rasul punya sifat ismah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari dosa-dosa yang mungkin terjadi dilakukan gitu kan. Tapi di sini dosa serta kemustahilan. Jadi mustahil bagi mereka itu melakukan suatu dosa. Maka dari itu mereka itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ismah, sifat penjagaan, maksum, terjaga dari sifat kotor dalam hati atau iri dengki dan lain sebagainya. Dan wajibatul fadl malaikah. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya para nabi dan rasul itu tingkatannya wafadlul malaikah. Syekh Ahmad Marzuki mengatakan dalam baitnya wafadlul malaikah. Berarti bahwa sesungguhnya para nabi dan rasul itu kedudukannya tuh di atas daripada malaikat, lebih unggul dan lebih utama daripada malaikat. Para nabi dan rasul itu lebih unggul daripada malaikat. Dan yang paling unggul daripada para nabi itu siapa? Itu baginda nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling unggul di antara nabi-nabi yang lain. Setelah nabi kita ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Nuh atau Musa. Nabi Nuh ya. Nabi Musa sudah disebutkan. Dan nabi-nabi setelahnya itu adalah yang disebut dengan diberikan gelar sebagai ulul azmi, seorang nabi yang diberikan sebuah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena memiliki beban yang besar dibanding nabi yang lain. Nah, dan para malaikat yang paling unggul daripada para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini yang sering banget mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk kelebihan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Langsung ke pembahasan terakhir wa mustahil lebih bikul liwajibin fahfad li khamsina bihukmin wajibin. Setelah kita mengetahui, mempelajari bahwasanya ada sifat yang wajib bagi para rasul, ada sifat jais bagi para rasul, ada sifat yang mustahil juga di sini. Sifat yang mustahil tadi udah ada sebuah sifat juga seperti halnya amanah, lawan kata adalah khianat, mustahil bagi para nabi dan rasul mempunyai sifat khianat. Dan yang lain-lain, mustahil yang lainnya yang bakal kita bahas di sini. Wal mustahil di kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibin. Sifat-sifat muhal yang mustahil bagi Allah dan para rasulnya adalah sifat-sifat yang kebalikan daripada sifat-sifat yang wajib baginya. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu di antaranya memiliki sifat yang wajib, yang kita wajib diyakini oleh kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib yang 20, wujud dan bako. Maka sifat yang muhalnya juga adalah kebalikan daripada sifat yang wajib tersebut. Seperti halnya wujud itu kebalikan dari kata wujud ada adam, fana, muwafaqatul hawadi dan ihtiyajul ghairi gitu kan. Dan di sini ada disebutkan juga sifat wajib bagi Allah itu ada 20.
yang sudah kita pelajari ada wujud damba kaum mukhalafatul hawadisi yang dan sihu dan itu berarti roda tinggal akhiri sampai yang 20. Terus sifat yang muhal bagi Allah juga ada 20. Ada hudus fana, ada syirik, maut, ila akhirih. Dan sifat yang wajib bagi Rasul juga ada 4. Apa tadi ya? Sidik, amanah, fotona, sama tablik ada 4. Dan sifat yang muhal bagi Rasul juga ada 4. Kebalikan daripada sifat yang wajib tadi. Kayak misalkan amanah adalah khianat. Sidik kebalikan adalah hizb. Terus ada sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala yang tadi udah kita bahas, sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala boleh saja menciptakan sesuatu hal yang mungkin dan meniadakannya. Dan yang terakhir sifat jais bagi Rasul itu ada satu bahwasanya Nabi dan Rasul mempunyai sifat jais yang disebut dengan aradul basyariyah bahwasanya mereka juga memiliki sifat manusia seperti kita pada umumnya mereka menikah dan mempunyai anak. Cuma mereka memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakan keistimewaan itu daripada kita-kita pada umumnya. Maka semuanya sifat-sifat tersebut yang sudah kita pelajari, sudah kita ketahui itu berjumlah 50 dalam bait dikatakan faqad khamsina bihukmin wajibin. Maka di sini dijelaskan juga ada kewajiban untuk sebagian riwayat mengatakan untuk menghafalnya, mengetahuinya, dan meyakini hal tersebut gitu. 50 ini yang wajib kita yakini sebagai para mukallaf. Alhamdulillah pembahasan kita pada pertemuan 4 kali ini sudah selesai. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin Nana tutup terlebih dahulu ya untuk pertemuan tempat kita pada kali ini. Alhamdulillah dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Wallahu alam bisawab. Oke, kalian teman-teman semua yang mungkin mau bertanya bisa ditanyakan. Kita masih ada punya waktu 15 menit lagi. Ya teman-teman bagi yang mau bertanya kalian bisa ditanyakan. Atau kalau misalkan mau di kolom chat bisa nanti Ana bacakan. Nanti kita bakal bahas. Nanti Ana bakal bahas. Kalau misalkan nggak ada yang mau bertanya, biar Ana yang bertanya juga nih. Pertanyaan dari sana, dari Ana, dan jawaban juga dari Ana. Mungkin ada teman-teman yang terbenak gitu kan. Sambil kita menunggu teman-teman yang bertanya gitu kan. Ana bahas juga lah beberapa maklumat tambahan yang perlu kita ketahui. Yang mungkin terbesit dalam otak kita sebuah pertanyaan. Kayak seperti halnya, kenapa sih kayak para nabi dan rasul tuh diutus hanya kepada laki-laki saja, dari bangsa laki-laki saja, tidak ada dari bangsa perempuan. Nah, mungkin ada teman-teman yang terbesit pertanyaan seperti ini. Kenapa nabi diutus hanya dari laki-laki saja, tidak dari perempuan? Tapi jangan khawatir, teman-teman semua. Bukan berarti Allah tidak percaya terhadap perempuan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan, Allah tidak memberikan kedudukan seperti halnya Nabi dan Rasul kepada perempuan. Nah, justru Nabi dan Rasul itu diutus dari bangsa kita, dan bangsa kita itu dari bangsa manusia. Dan perempuan itu punya perannya sangat penting gitu kan. Dengan adanya Nabi Muhammad, dengan adanya para Nabi dan Rasul, maka mereka perempuan adalah ibu dari para Nabi dan Rasul. Karena mau gimana pun, seorang laki-laki dari bangsa kita
Gak bakal ada kalau misalkan tidak lewat jalur di wahyu apa dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim itu dilahirkan dari rahimnya perempuan. Maka perempuan itu sangat punya peran penting dalam Islam. Dan bisa jadi jawaban juga kenapa para nabi diutus kepada bangsa tidak diutus kepada perempuan. Nabi dan Rasul itu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu ini sifatnya itu suci dan sifatnya urgent, penting. Yang mana kepentingannya itu datang di saat peristiwa-peristiwa yang menentukan gitu kan. Ini ada suatu peristiwa yang mana sangat rumit gitu kan. Nah, tidak ada jalan keluar. Maka di situ turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala ke para nabi sebagai solusi dan petunjuk bagi para umatnya, bagi para hamba-hambanya. Dan itu menjadi alasan. Karena apa? Karena perempuan itu mempunyai masa-masa yang disebut dengan head, masa head gitu kan. Maka wahyu itu turun sifatnya suci, maka nggak mungkin turun kepada wanita kalau misalkan wanita dalam keadaan head. Karena sifat wahyu itu sifatnya suci gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang anda apa yang anda ketahui aja ya. Mungkin teman-teman semua mungkin ada ketahui atau ada yang lebih beda masukan lagi. Tapi yang anda ketahui juga bahwasanya eh, wahyu itu turun kepada seorang pemimpin. Yang mana wahyu itu turun sebagai hukum. Ketika berbicara tentang hukum, maka hukum tersebut berbicara secara mutlak, tidak dilibatkan oleh perasaan manusia gitu. Kalau misalkan hukumnya wajib, wajib, haram, haram, makruh, makruh, mubah, mubah, sunnah, sunnah. Maka nggak mungkin ketika ada sesuatu hal yang haram gitu. Seperti halnya, wah, ditemukan suatu peristiwa seorang seorang lagi patah hati gitu kan. Ketika seorang itu patah hati, nggak ada solusi bagi dia untuk menenangkan dirinya hanya dengan mabuk alkohol saja gitu kan. Bahwasanya kita mengetahui bahwasanya keharaman dari alkohol tersebut gitu kan. Walaupun itu menjadi penenang, mungkin obat bagi dia gitu kan yang lagi stres ditimpa masalah dalam kehidupannya. Tapi jelas hukum daripada alkohol tetap haram. Maka nggak mungkin gitu kan ada rasanya terlibat dalam suatu hukum. Kayak misalkan, wah yaudah nggak apa-apa deh minum alkohol, asalkan buat kamu tenang selagi itu baik buat kamu gitu kan. Wow. Biasanya yang ini tuh terjadi pada perempuan, yang perempuan tuh memiliki sifat yang lembut, baik, lemah lembut sifatnya gitu kan. Dan ketika berbicara tentang hukum, itu dihadapkan sesuatu hal yang bukan lagi berbicara tentang lembut, lemah lembut lagi, tapi berbicara tentang hukum. Kalau ini haram tetap haram, walaupun itu sifatnya kayak, oh nggak apa-apa deh kalau buat kamu kalau lagi stres gitu kan. Nah, enggak, tetap haram hukumnya. Maka dari itu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari kalangan laki-laki. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa ya. Karena udah mau habis juga waktu kita doa bersama. Kita doakan keadaan negara kita tercinta yang lagi sedang dihadapkan musibah ya. Maka kita tutup dengan doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hamdan syakir, hamdan yakin ni'amu hamid. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa li sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qil lana dzunubana wa dzunubana wa min rabbana sigara. Allahumma kazi biladina wa bija'al
واجعل هذا البلد آمنا وارزقنا من الثمرات من آمن منهم اللهم احفظ بلادنا من كل شر اللهم احفظ بلادنا Indonesia ya Allah tolong jaga negara kita tercinta ya Allah negara Indonesia dari segala musibah dari segala mara bahaya dari segala sesuatu hal keburukan ya Allah jaga negara kami ya Allah lindungi negara kami dari segala sesuatu hal yang membuat rusak negara kami ya Allah. Ya Allah, dan berikan kami pelindungan ya Allah. Dari ini ya Allah untuk keluarga kami, seluruh keluarga kami dan seluruh saudara-saudara kami. Beri mereka perlindungan ya Allah. Buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang turun ke jalan, lagi demo, semangat suara tangan kebenaran, Allah lindungi mereka ya Allah. Bifan fa'ana bidarkat wa binasa bihurmati wa minati tarifani ma'afati minatukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita udah selesai secara kelulusan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ahlan buat teman-teman semua yang mau keluar daripada Demit, silahkan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yang kita bakal ngebahas tentang nabi, para nabi dan rasul secara mendetail. Oke, nah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.